Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan pembahasan pada bab 4 dari buku Philosophy of Mathematics and Logic by Stewart Shapiro tahun 2005 yang berjudul Pemikiran Wittgenstein tentang Filsafat Logika dan Matematika. Sebelumnya mohon izin kepada Bapak dosen Pak Isnarto dan Bu Nino beserta teman-teman izin mempresentasikan ya. Yang pertama, sebelumnya kita mengetahui dulu siapa sih si Wittgenstein itu. Jadi Louis Wittgenstein ini adalah seorang filsuf di bidang filsafat logika dan matematika abad ke-20. Karyanya itu dimulai dari Tractus Logico Philosophicus hingga Remarks on the Foundation of Mathematics. Ini beliau menunjukkan perubahan radikal dalam cara pandang terhadap hakikat logika, bahasa, dan matematika. Nah, ini karyanya beliau, pemikirannya beliau ini menandai pergeseran paradigma dengan pertanyaan mendasar, apa sih hakikat logika matematika itu? Kemudian apa arti matematika dan bagaimana bahasa memengaruhi pemahaman kita terhadap logika dan matematika. Nah, si Wittgenstein ini berusaha memahami bukan hanya bagaimana kebenaran logis dapat diformulasikan, tapi juga bagaimana aturan matematika dan praktik manusia membentuk kerangka pengetahuan kita. Dengan pemikirannya, ia menolak pandangan universalistik yang diusung oleh Frege dan Russell, serta menegaskan bahwa logika dan matematika ini bukanlah suatu kumpulan kebenaran mutlak, melainkan praktik bahasa dan ekspresi budaya manusia yang selalu berkembang. Jadi pembahasan Wittgenstein ini tentang matematika dan logika berlangsung dalam konteks penyelidikan yang kompleks dan luas mengenai konsep tentang bahasa, logika, dan kepemilikan konsep, serta kegunaan karya-karyanya bagi filsafat, seperti itu. Nah, kemudian apa itu filsafat dan logika? Dijelaskan di sini. Ini bagi Wittgenstein, sebagaimana halnya Kant pada sebelumnya. Jadi Wittgenstein ini sebelumnya beliau setuju dengan pemikiran Kant bahwa filsafat dan logika adalah upaya untuk memahami diri sendiri dan memperoleh pengetahuan tentang diri, aktivitas kritik diri, definisi diri, dan rekonsiliasi dengan ketidaksempurnaan hidup. Jadi aktivitas tersebut ini secara ideal bertujuan untuk menawarkan mode kritik, kejelasan, dan keaslian ekspresi yang lebih baik daripada mendasarkan diri pada prinsip umum atau pengetahuan yang diperluas. Lalu si Wittgenstein ini memiliki evolusi dalam pemikirannya. Dia menolak pandangan universalistik yang dicetuskan oleh Kant pada sebelumnya. Ia menekankan konsep language game atau permainan bahasa dan rule following. Ini aturan mengikuti yang bermakna logika dan matematika ini bergantung pada praktik sosial manusia, bukan pada kebenaran metafisik yang absolut. Kenapa demikian? Pembahasan mengenai filsafat logika dan matematika menurut Wittgenstein ini tidak hanya penting untuk memahami posisi uniknya dalam sejarah filsafat, tetapi juga relevan untuk menjawab persoalan kontemporer tentang hakikat pengetahuan, bahasa, dan praktik ilmiah. Nah, melalui kajian ini, dalam bab ini, kita dapat memahami bahwa matematika bukan sekedar kalkulasi formal, melainkan juga fenomena budaya dan ekspresi manusia yang penuh makna. Jadi nanti Wittgenstein akan mengkaitkan dengan kehidupan dalam sehari-hari, seperti itu. Lalu, rumusan masalahnya. Yang pertama, kita nanti akan membahas bagaimana Wittgenstein memahami hakikat logika dan matematika dalam kaitannya dengan bahasa. Yang kedua yaitu kritik Wittgenstein terhadap logisisme Frege dan Russell. Lalu yang ketiga, bagaimana pandangan Wittgenstein tentang aturan, bukti, dan penerapan dalam logika serta matematika. Serta yang keempat, ini implikasi filsafat Wittgenstein terhadap pemahaman modern tentang kebenaran dan batas pengetahuan. Baik, yang pertama ini logika dan matematika sebagai aktivitas manusia. Hubungannya apa sih? Seperti itu. Yang pertama, ini Wittgenstein menolak pandangan bahwa hukum logika dan matematika adalah kebenaran mutlak yang bersifat non-manusiawi. Sebaliknya, keduanya merupakan artefak bahasa yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia. Nah, ini ada contohnya. Jadi, operasi sederhana seperti 7 tambah 5
sama dengan 12 tidak memerlukan pembuktian formal yang panjang. Kebenaran persamaan ini justru tampak jelas dalam praktik sehari-hari, sehingga upaya formalisasi justru mengaburkan makna praktisnya. Kenapa demikian? Misalkan kita ajarkan ke anak TK 7 tambah 15 semuanya tahu kalau hasilnya 12. Misalkan mereka belum mencapai pemikiran tersebut, kita libatkan dengan kehidupan sehari-hari. Katakanlah ini ada anggur di depan saya. Misalkan ada 7 anggur, kemudian ada 5 anggur, maka totalnya ada 12 anggur. Apabila kita menjelaskan kepada anak memakai pembuktian formal yang sangat matematis, mereka malah sangat amat kesusahan. Jadi Wittgenstein ini menolak pandangan tradisional yang menganggap logika dan matematika sebagai cerminan kebenaran mutlak yang berlaku secara universal di luar manusia. Menurut si Wittgenstein, matematika dan logika adalah praktik yang dijalankan oleh manusia dengan simbol, aturan, dan tata bahasa tertentu yang berkembang dalam komunitas. Sehingga upaya formalisasi justru mengaburkan makna praktisnya. Dengan demikian, bagi Wittgenstein, logika dan matematika tidak bisa direduksi menjadi sekedar permainan simbol formal, melainkan harus dilihat sebagai teknik berpikir manusia. Kemudian yang kedua, yaitu kritik terhadap logisisme. Nah, logisisme ini dikembangkan oleh Frege serta Whitehead dan Russell yang terkenal di karya mereka yaitu Principia Mathematica. Ini bertujuan untuk mereduksi seluruh matematika menjadi logika murni. Namun Wittgenstein ini mengkritik bahwa Principia Mathematica ini gagal. Kenapa gagal? Wittgenstein menilai bahwa meskipun pembuktian formal dapat menunjukkan keabsahan suatu teorema, pembuktian tersebut seringkali kehilangan makna praktisnya. Sudah disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Jadi persamaan sederhana 7 tambah 5 sama dengan 12 ini bagi manusia jelas dan intuitif. Justru menjadi berlebihan jika dijelaskan dengan notasi formal yang panjang. Lalu Wittgenstein juga menyebutkan bahwa Principia Mathematica ini problematik. Kenapa begitu? Alasan yang pertama, logisisme menciptakan jurang antara notasi formal dan praktik nyata manusia. Jadi ada gapnya antara notasi formal dan praktik nyata manusia yang dinilai bahwa notasi formal ini mempersulit pemahaman manusia, begitu. Kemudian yang kedua, dianggap gagal karena logisisme gagal menjelaskan bagaimana aturan logika dan matematika benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, logisisme cenderung menganggap hukum logika dan kebenaran mutlak, padahal menurut Wittgenstein, logika ini lebih tepat dipahami sebagai aturan tata bahasa kita. Begitu, sehingga dengan demikian Wittgenstein menggeser fokus dari apakah logika itu benar menjadi bagaimana logika ini digunakan. Sehingga masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu masalah penerapan aturan atau biasanya dikenal sebagai rule following. Nah, ini pertanyaan mendasar yang diangkat oleh Wittgenstein, bagaimana sih seseorang tahu bahwa ia telah mengikuti aturan dengan benar? Misalnya ketika kita diajarkan operasi aritmatika, bagaimana kita tahu bahwa langkah yang kita ambil sesuai dengan aturan? Saya pernah ketika mengajar, menjelaskan suatu konsep baru kepada siswa saya, katakanlah matriks seperti itu. Lalu setelah pembelajaran selesai, anak-anak saya tanya, kenapa kalian percaya tentang apa yang saya katakan padahal yang saya jelaskan adalah hal yang abstrak? Kenapa mereka begitu percaya? Kenapa logika mereka menganggap bahwa hal itu benar? Padahal bisa jadi saya mengajarkan mereka sesuatu yang salah, seperti itu. Kemudian anak-anak menjawab karena sejak awal saya udah memberikan aturan bahwa ketika katakanlah AX sama dengan B ketika di aljabar, maka nilai X adalah B per A. Namun di matriks itu kan tidak boleh demikian karena di matriks tidak berlaku sifat komutatif. Jadi kalau ada AX sama dengan B, maka X sama dengan inverse dari A dikalikan B. Seperti itu aturannya. Nah, sehingga ketika saya mengajarkan anak-anak matriks, mereka percaya bahwa apa yang saya ajarkan benar karena sudah saya berikan aturan di awalnya begitu. Nah, ini kemudian pertanyaan mendasar yang diangkat Wittgenstein ini
Dengan kata lain, pemahaman terhadap aturan bukan bersumber pada esensi logis universal, tetapi pada norma yang dibangun melalui interaksi sosial. Jadi sebelum saya mengajar, saya sudah mengajarkan kepada anak-anak bahwa norma yang dibangun, apa sih aturan-aturan dalam matriks itu berbeda aturan dalam aljabar maupun dalam vektor, seperti itu. Nah, salah satu kontribusi penting Wittgenstein ini pemikirannya tentang aturan dan penerapan. Ia mempertanyakan bagaimana seseorang tahu telah mengikuti aturan yang benar ataupun tidak. Nah, penentuan benar atau salahnya penerapan suatu aturan ditentukan praktik sosial dan kesepakatan. Dengan kata lain, pemahaman terhadap aturan bukan bersumber pada esensi logis universal. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu evolusi pemikiran Wittgenstein. Nah, ini pada periode awal beliau setuju dengan logika dan matematika sebelumnya. Jadi pada karyanya yang awal-awal itu, Tractatus Logico-Philosophicus, ini dia masih dipengaruhi oleh logisisme. Kemudian pada periode akhir, Philosophical Investigation, ini matematika dan logika dipahami sebagai permainan bahasa yang memiliki aturan internal, tetapi aturan tersebut bergantung pada praktik manusia, bukan pada prinsip universal. Nah, pada periode awal yang Tractatus Logico-Philosophicus ini, dia menekankan bahwa proporsi angka hanyalah tautologi yang tidak memiliki kandungan faktual. Ia berusaha menunjukkan batas-batas bahasa dengan menyatakan bahwa apa yang dapat dikatakan adalah apa yang dapat digambarkan secara logis. Namun, pada periode akhir karyanya ini, selain Philosophical Investigation, ini beliau juga memiliki karya yang terkenal yaitu Remarks on the Foundation of Mathematics yang menekankan konsep permainan bahasa atau language games. Dalam pandangan ini, matematika dan logika dipahami sebagai permainan bahasa yang memiliki aturan internal, tetapi aturan tersebut bergantung pada praktik manusia, bukan pada prinsip universal. Dengan demikian, pemikirannya pada periode akhir jauh lebih menekankan aspek praktis dan linguistik dibandingkan metafisik. Metafisik itu seperti biologi dan fisika, jadi bisa dibuktikan dengan pengamatan, tetapi matematika tidak berlaku pengamatan itu. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Implikasi dari pandangan Wittgenstein ini membawa implikasi yang besar dalam filsafat kontemporer. Yang pertama, beliau menggeser fokus filsafat logika dari pencarian fondasi mutlak menuju analisis penggunaan bahasa. Yang kedua, ia menolak klaim bahwa matematika adalah kumpulan kebenaran a priori atau berdasarkan pengalaman yang berdiri sendiri. Sebaliknya, ia melihat matematika sebagai aktivitas yang bermakna sejauh digunakan manusia. Kemudian yang ketiga, pemikirannya membuka jalan bagi filsafat analitik untuk memahami konsep kebenaran, keharusan, dan makna dengan pendekatan yang lebih pragmatis. Dengan demikian, filsafat Wittgenstein tidak menawarkan solusi final, tetapi menyediakan cara baru untuk berpikir tentang logika, bahasa, dan matematika. Jadi, pada pembahasan bab 4 ini dapat disimpulkan bahwa filsafat logika dan matematika, pemikiran dari Wittgenstein merupakan kritik mendalam terhadap pandangan logisisme dan formalistik pada abad ke-20. Wittgenstein menegaskan bahwa logika dan matematika adalah bagian dari praktek bahasa manusia yang dijalankan melalui aturan dan kesepakatan sosial. Jadi adanya 1 tambah 2 sama dengan 3 itu kan karena kita sepakat bahwa urutan bilangan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, seperti itu. Pemikirannya menolak pandangan bahwa ada kebenaran logis yang mutlak di luar bahasa manusia. Dengan demikian, kontribusi utama Wittgenstein adalah mengalihkan perhatian filsafat dari pencarian dasar metafisik menuju analisis praktik linguistik. Nah, warisan intelektualnya tetap relevan hingga kini karena menunjukkan bahwa pemahaman tentang logika dan matematika tidak dapat dilepaskan dari cara manusia menggunakan bahasa dan membangun makna bersama. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila nanti ada pertanyaan, bisa disematkan di kolom komentar di Elena. Nanti akan saya bahas
pada pertemuan selanjutnya dengan pembahasan slide. Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.